Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Oktaviani. Saya di sini dari kelas 4C dengan MPM 23592010777. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Pak Hartono. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan pengenalan serangan cyber. Apa sih itu pengenalan serangan cyber? Serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses, mengubah, dan menghancurkan sistem komputer, jaringan, atau data secara tidak sah. Serangan cyber dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk kehilangan data, kerusakan sistem, dan kehilangan kepercayaan. Nah, di sini ada jenis-jenis serangan. Yang pertama, malware. Itu program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, dan mengganggu sistem komputer. Contohnya ada virus, worm, trojan, ransomware, spyware. Dan berikutnya ada phishing. Phishing itu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan kartu kredit. Ini tuh biasanya tuh melalui penyamaran email atau website palsu. Dan berikutnya ada DOS dan DDoS. Itu serangan yang membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas data secara berlebihan hingga tidak bisa merespon pemerintahan yang sah. Yang selanjutnya ada SQL injection. Serangan yang mengeksploitasi celah keamanan dalam aplikasi yang menggunakan database SQL. Dan selanjutnya ada man in the middle. Penyerangan menyusup di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dan mencuri atau memodifikasi informasi yang dipertukarkan. Dan selanjutnya ada brutal force attack, percobaan login secara berulang dengan kombinasi username dan password acak hingga berhasil menebak kredensial yang benar. Dan selanjutnya ada social engineering, manipulasi psikologis untuk membujuk seseorang agar membocorkan informasi, misalnya seperti lewat telepon, email, atau media sosial lainnya. Dan yang berikutnya ada zero day exploit. Serangan ini serangan terhadap celah keamanan pada perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor atau belum sempat diperbaiki. Nah, di sini ada motivasi pelaku. Motivasi pelaku ini dalam melakukan serangan cyber itu bisa sangat beragam, tergantung pada tujuan, latar belakang, dan afiliasi mereka. Nah, di sini ada beberapa motivasi utama dalam pengenalan serangan cyber. Yang pertama itu ada finansial atau keuntungan ekonomi. Pelaku melakukan serangan untuk mendapat uang dengan mencuri data kartu kredit, melakukan penipuan online, menjual data pribadi, menyerang dengan ransomware lalu meminta tebusan. Itu contohnya serangan ransomware WannaCry yang meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Nah, berikutnya ada espionage atau pencurian informasi. Ini tuh digunakan untuk mencuri informasi rahasia. Contohnya tuh seperti data perusahaan, penelitian teknologi, informasi pemerintahan. Terus selanjutnya ada sabotase dan kerusakan. Pelaku ingin mengganggu operasional, menyebabkan kerusakan sistem, atau menurunkan reputasi target. Ini contohnya tuh seperti serangan ke sistem pembangkit listrik atau infrastruktur penting. Dan selanjutnya ada aktivisme digital. Itu dilakukan untuk menyuarakan pendapat politik atau sosial dengan menyerang situs pemerintahan, organisasi, atau publik. Contohnya itu kelompok anonimus
yang sering menyerang situs pemerintahan. Dan berikutnya ada eksperimen atau tantangan pribadi. Di sini itu beberapa pelaku ingin menguji kemampuan hackingnya atau mencari tantangan teknis, dan biasanya juga dilakukan tanpa niat jahat tapi tetap melanggar hukum. Dan berikutnya ada balas dendam atau dendam pribadi. Mantan karyawan, pelanggan, atau orang dalam yang tidak puas bisa melakukan serangan sebagai bentuk balas dendam. Dan berikutnya ada tujuan militer atau politik. Ini tuh digunakan oleh negara atau organisasi tertentu pada perang cyber. Contohnya tuh serangan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran. Nah, di sini dampak terhadap organisasi atau sistem. Beberapa dampak ini dalam konteks pengenalan atau terjadinya serangan cyber. Baik, yang pertama dampak negatif serangan cyber terhadap organisasinya, yaitu kehilangan data dan informasi penting. Itu serangan seperti ransomware atau data breach bisa menyebabkan hilangnya data sensitif, baik data internal maupun data pelanggan. Berikutnya gangguan operasional. Sistem ini tuh bisa lumpuh total sementara waktu, menghambat aktivitas operasional sehari-hari. Dan berikutnya ada kerugian finansial. Biaya untuk recovery data, perbaikan sistem, serta potensi dan denda hukum jika data pelanggan bocor bisa sangat besar. Dan di sini ada kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan publik. Dan selanjutnya ada penyalahgunaan sistem dan akses tidak sah. Biasanya tuh hacker bisa mengakses sistem organisasi, menyamar sebagai pihak internal, atau menyalahgunakan akun penting. Dan berikutnya ada kepatuhan regulasi terancam. Contohnya tuh misalnya jika organisasi melanggar peraturan perlindungan data seperti GDPR bisa kena sanksi hukum. Nah, di sini ada dampak positifnya terhadap serangan cyber. Itu meningkatkan kesadaran keamanan. Organisasi jadi lebih siaga dan aware terhadap potensi ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Dan berikutnya ada penguatan sistem keamanan IT. Mendorong organisasi untuk menerapkan sistem keamanan yang lebih kuat. Dan berikutnya ada pelatihan karyawan. Pegawai diberi pelatihan agar tidak mudah tertipu oleh phishing dan teknis rekayasa sosial lainnya. Nah, berikutnya ada implementasi protokol keamanan. Ini tuh adanya kebijakan keamanan data yang lebih tegas. Misalnya penggunaan password yang kuat dan backup data rutin. Investasi teknologi keamanan. Itu organisasi mulai melirik teknologi seperti SIEM atau AI untuk deteksi dini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan, bila ada kekurangan dalam hal apapun, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.